Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Puji kepada Tuhan, hari ini kita memasuki hari puasa yang kelima. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Renungan pagi untuk kita hari ini di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26. Mari kita membaca Alkitab ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita mau merenungkan satu judul renungan, karya Roh Kudus dalam kelemahan, pada doa dan puasa hari yang kelima ini. Sebagai manusia, semua kita pasti memiliki kelemahan, ya. Tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan. Namun kelemahan itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita hidup dalam kelemahan. Walaupun kita punya kelemahan, punya keterbatasan, namun itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita tidak melayani Tuhan, untuk kita tidak melakukan segala sesuatu. Contoh, saya tidak bisa melayani Tuhan karena saya orangnya pemalu. Di gereja sering kita menemukan hal seperti ini. Ini memang kelemahan kita, tapi ini tidak bisa jadi alasan untuk kita membatasi diri untuk melayani Tuhan. Seperti ayat yang kita baca ini, bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan. Artinya dalam kelemahan kita itulah, keterbatasan itulah, kita meminta Roh Kudus untuk menolong kita, sehingga kelemahan tidak menjadi alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti dikatakan 2 Korintus 12:9 dan 10, firman Tuhan bilang begini, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Karena kita ini lemah, maka kita perlu pertolongan Roh Kudus. Karena kita ini tidak mampu, karena kita ini terbatas, kata Rasul Paulus, karena kita ini menderita hidup di dunia ini, maka kita perlu Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk menolong kita, untuk tetap menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan di dunia ini. Namun semuanya kembali kepada kita. Apakah mau berserah kepada Roh Kudus? Kalau kita berserah kepada kekuatan Roh Kudus, maka kita akan mampu hidup di dalam kelemahan itu berkat pertolongan Roh Kudus. Namun kalau kita tidak berserah, kita berjalan di dalam kekuatan manusia kita, dalam kekuatan kita sendiri, maka kita akan terus menyalahkan kelemahan itu sebagai alasan untuk kita terus hidup dalam dosa, untuk kita tidak melayani Tuhan. Maka pada hari ini kita mau belajar satu hal. Apa karya Roh Kudus dalam kelemahan? Dari teks yang kita baca ini, dari Roma 8 ayat 26 yang kita baca tadi, karya Roh Kudus dalam kelemahan kita. Yang pertama, Roh Kudus menolong kita dalam berdoa. Saya ulangi firman Tuhan ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Sebagai orang percaya, sangat banyak kelemahan kita, Sebagai manusia banyak sekali kelemahan kita. Namun Roh Kudus menolong dalam segala aspek kelemahan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Bahkan berdoa pun, bahkan berdoa pun Roh Kudus menolong orang percaya. Padahal berdoa ini sebenarnya kita lakukan dalam keadaan sendiri pun, tidak dilihat orang pun bisa. Dan memang seperti itulah kita berdoa. Namun dalam hal berdoa, Roh Kudus pun menolong kita sebagai orang percaya.
Doa adalah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah sarana kita untuk menyampaikan keluh kesah, pergumulan, curhat kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita malu mungkin menyampaikan di depan banyak orang, namun dalam doa pribadi kita, di kamar kita, dimanapun kita berdoa, kita tidak perlu malu menyampaikannya kepada Tuhan. Doa adalah sarana untuk kita berkomunikasi kepada Tuhan. Doa adalah kebutuhan orang percaya. Ada satu tulisan yang berkata seperti ini: doa adalah kebutuhan orang percaya. Dengan berdoa artinya kita perlu Tuhan. Namun kalau kita tidak berdoa, artinya kita tidak perlu Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, doa adalah kebutuhan kita. Tidak berdoa sama juga artinya kita tidak butuh Tuhan. Walaupun doa adalah kebutuhan orang percaya, kebutuhan kita semua, bahkan kebutuhan Rasul Paulus yang menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma. Walaupun itu kebutuhan, namun terkadang kita bingung bagaimana harus berdoa. Kita bingung bagaimana harus menyampaikan keluhan-keluhan kita. Rasul Paulus sendiri sebagai penginjil, sebagai rasul, sebagai penulis ayat ini, tentu ini bukan saja firman Tuhan. Mungkin ini juga pengalaman Rasul Paulus bagaimana dalam penderitaannya, dalam penginjilannya, dalam penderitaan-penderitaan terkadang untuk berdoa saja dia pun bingung. Namun ada roh yang menolong, ada roh yang memberi kekuatan, ada roh yang menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Seperti dikatakan di ayat ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Paulus yang kita tahu orang yang sangat dekat dengan Allah, bahkan Roh Kudus pun berdoa untuk Paulus. Dan hari ini kita sebagai orang percaya, Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita lewat teks ini. Jadi mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin ada saatnya kita lemah, ada saatnya kita penuh dengan pergumulan, ada saatnya kita bingung untuk berkata-kata dalam doa kita. Namun tetaplah berdoa, karena ada Roh Kudus yang menolong kita dalam berdoa, dalam kelemahan kita. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.